hatimu terluka karena sesuatu. Jika kau mencari cara untuk Sahabat Salam Indonesia, di episode Dapur Indofood, Indonesia Food kali ini kita akan berkunjung ke rumah Mbak Yuanita dan Mas Arif untuk memasak menu favorit siomay. Siomay ini juga merupakan salah satu menu favorit yang ada di seluruh Indonesia. Yuk, kita ikut proses pembuatannya. Hey, halo Mas Arif. Kabar baik. Alhamdulillah. Thank you ya, Ya, sudah undang sahabat Salam Indonesia Ya, untuk terima kasih. masak-masak hari ini. Ya, semoga kita masak siomay bareng hari ini. Siap. Ayo, silakan masuk. Oke. Halo sahabat Salam Indonesia, nama saya Arif. Dan saya Yuanita. Kami dari keluarga Andrianto Family. Kami akan menyajikan menu favorit keluarga kami, yaitu siomay. Mari kita saksikan bersama. Oke, baik. Sekarang saya mau memperkenalkan bahan-bahan siomay. Pertama, kita membutuhkan ikan. Ikan apa nih, Pak? Ikan makarel kalau di sini, kalau di Indonesia, Ikan tenggiri. betul. Ikan ini sangat mudah didapatkan di sini. Kita bisa mencarinya di supermarket dengan mudah. Atau apabila Bapak Ibu susah mendapatkannya, tidak usah mancing, bisa beli langsung di supermarket dalam bentuk fish paste. Ya. Selanjutnya Ibu silakan. Dan jangan lupa untuk ininya apa? Ini adalah kulit. Kulit pangsitnya untuk membuat siomay dan juga tapioka. Biasanya saya menambahkan 1 sendok teh tepung maizena untuk lebih lembut. Dan sekarang lanjut ke bumbu kacang. Pertama kita membutuhkan kacang cabenya. Saya membutuhkan cabai merah besar. Selera dengan kesukaan kita masing-masing. Kalau kita pengen pedas, kita bisa memilihnya cabai merah pedas. Saya menambahkan bawang putih dan juga daun jeruk. Untuk bahan pelengkap siomaynya, saya membutuhkan tahu, pare, kentang, telur. Dari informasi ini adalah kunci paling enak di sini. Ini yang bikin kita sangat kangen dengan Indonesia karena bahan ini ternyata sangat mudah didapatkan di sini. Dan ini sangat spesial untuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat suka dengan siomay. Ya, pare. Baik, sekarang kita memulai untuk membuat ikannya. Pertama, ini sudah saya cuci ya. Ini ikannya saya potong dulu. Ini dapat ikan yang bagus dari mana ya? Gimana yuk? Sudah di toko lah, mana mungkin kita mancing. Tapi jangan lupa memilih yang fresh ikannya karena itu akan mempengaruhi kualitas Ya, dari betul. siomay tersebut. Ya. Alhamdulillah ini kita mendapat ikannya fresh dari supermarket. Oke, ikannya kita masukkan ke blender. Kita mix dulu ya. Mix dulu. Berapa lama itu kira-kira di blender? Ya sampai benar-benar halus. Dan setelahnya saya akan masukkan saus tiram untuk rasanya sedikit saja. Secukupnya, jangan sampai 1 botol nanti bakal terlalu asin. Baik, setelahnya apabila sudah tercampur ikannya, sekarang kita memasukkan tepung tapioka. Tepung tapioka juga sangat mudah didapatkan di supermarket terdekat. Ya. Berapa sendok? Karena ikannya sedikit, saya akan 3 sendok saja sampai tercampur. Ya, kira-kira sekitar 20 menit. 20 menit. Ya, dia menyatu kan. Jadi mungkin bisa sambil disambi masak bumbunya. Ya. Betul. Setelah di blender, dicampur dengan telur, dengan tepung, dengan saus tiram, garam, dan lain-lain. Sekarang hasilnya seperti ini, ibu bisa masak.
teksturnya sangat lembut sekali di situ dan sticky, agak Iya. sticky, agak lengket sedikit. Sekarang kita mulai untuk somai. Silakan Bapak. Iya. Ini Dan untuk pembuatan siomay ini tidak hanya bisa dibalut dengan kulit lumpia ini atau kulit siomay, kita juga bisa memixnya dengan bahan-bahan yang lain seperti pare, tahu, atau mungkin bisa dimasukkan di dalam kentang sesuai dengan selera. Ini tahunya bisa aku potong dulu. Ini tahunya bisa kita bagi dua seperti ini. Jadi biasanya buat setengah kilo ikan kita bisa membuat siomay berapa? Ya kira-kira sekitar 15. 15. Ya. Ini Cukup tahunya- untuk satu keluarga. tahunya seperti ini. Potongannya selera ya, mau kotak, mau segitiga, bebas. Sesuai selera. Ini kentangnya juga bisa dibelah dua. Ini dan dikasih somai seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ya, kecil amat Bapak. Agak gedean. Enak yang kecil, dapatnya banyak. Enak kan gede. Baik, selanjutnya kita memulai untuk masak bumbu kacangnya. Pertama, saya membutuhkan cabai. Pertama-tama saya rebus dulu bersama dengan garlic, bawang putih. Nah, setelah matang di blender, bawang putih dan cabai merah. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita mulai untuk memasak. Biasanya ini bumbu kacang ada yang juga suka pakai selai atau apa, tuh rasanya pasti berbeda. Ya, cuma saya Jadi nggak lebih pernah baik pakai. kita manual. Pribadi saya tidak pernah pakai selai, saya selalu pakai kacang. Udah Pak, kita tunggu panas. Kira-kira kalau sudah panas, kita masukkan. Oh ya, tadi saya belum bilang kenapa saya rebus cabai merahnya agar warnanya lebih cantik. Baik, kira-kira sudah panas. Sekarang kita masukkan cabai merahnya. Dulu waktu pertama kali kita masak, berapa kali kita gagal ya? Iya dulu Kosong dan Iya. rasanya aneh. Iya. Dan biasanya menghabiskan tetap. Dulu saya nggak bisa masak. Suami saya yang mengajarkan saya masak pertama kali. Dan alhamdulillah sekarang dia lebih expert, lebih jago daripada saya. Thank you. Kalau sudah nutuk-nutuk seperti ini, saya akan masukkan kacangnya yang sudah saya blender ya. Oke, saya masukkan. Itu sudah dicampur dengan gula merah ya? Atau belum? Belum. Atau belum? Sabar. Biar tambah manis, campur gula merah. Kayak aku dong. Oke. Kan suka aku sama aku kan. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya, ibu bapak-bapak sudah menyatu semuanya. Kita masukkan apa ini Pak? Gula merah. Gula merah. Gula merahnya bebas ya, mau satu ini, mau setengah, tergantung. Kadang ada yang mau manis, ada yang nggak mau manis. Kalau saya biasanya satu gula ini, tapi yang ukuran kecil saja. Ya. Awas keliru dengan pak ya, itu buat hoki. Mirip soalnya. Pak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya langsung masukkan air. Karena membutuhkan air ya. Karena kalau tidak lengket si bumbu kacangnya. Ya. Udah. Setelahnya Diaduk terus. diaduk terus. Saya masak bumbu kacang ini agak lama ya. Jangan lupa dengan api
kecil. Kita tidak perlu pakai minyak karena si kacang ini sudah mengandung minyak. Nanti dia akan keluar sendiri. Biasanya sampai sekitar 2 jam. Nanti dengan api kecil si minyaknya itu akan keluar sendiri. Nanti kita akan lihat dengan sendirinya si minyak itu keluar ya. Selama 2 jam tuh terus diaduk gitu ya? Enggak ya, capek Enggak, lah. oh, capek. Biar aja dia bekerja sendiri. Oke. Jangan lupa memasukkan daun jeruk. Daun jeruknya saya suka yang banyak ya, karena biar wangi. Gitu. Nah, setelah ini pelan-pelan. Jangan lupa masukkan garam secukupnya. Udah, kita tunggu sampai si minyaknya keluar. Nah, ini bumbu kacangnya udah saya tambahin, dan setelah hasil 2 jam tadi bisa dilihat minyaknya sudah keluar. Ya. Looks yummy. Oh iya, untuk penambahannya juga saya tadi lupa sampaikan, ditambahkan sedikit perasan jeruk lemon ya, biar lebih enak. Yummy. Ya, lebih yummy. Ini bumbu ini udah bisa berapa porsi ya? Kira-kira banyak sekali. Wah, ini bisa sampai 20 porsi. Ini saya tambahkan lagi tadi kan. Jadi bagi yang mau nambah jangan khawatir, 20 porsi. Bumbu somai ini banyak sekali manfaatnya, bisa buat cireng. Nah, cireng ini juga kesukaan kita ya. Mas Arif juga suka cireng. Yang di Bandung dia. Itu minyaknya bisa dikeluarin atau dibiarkan gitu saja? Ini minyaknya otomatis keluar sendiri. Keluar sendiri. Dari, Kali bisa dari- dipisah, dari kita sayur. jual lagi gitu, jadi jual Wih, minyak. ya. Raja minyak kali ya. Baik, sekarang kita mulai untuk mengukus somainya. Silakan Pak. Udah hampir jadi nih. Sih. Kita dimakan kita. Jangan lupa airnya harus mendidih, dan kalau biar tidak lengket kita bisa oleskan minyak ya untuk si somainya. Berapa lama ini biasanya? Biasanya ini sekitar 40 sampai 1 jam tergantung Tergantung mood atau tergantung kompornya? moodnya si kompor. Oke. Iya. Ini dikukus ya namanya ya. Iya. Kukus. Sip. Dan telurnya sudah direbus. Telurnya, iya. Pelan-pelan. Biasanya sesuai selera. Kalau di Bandung tuh ada juga yang dipakai kikil. Somainya. Cuman Kikil. hati-hati Apa dengan itu? kolesterol. Somai apa itu sama kikil? Nggak tahu. Somai Bandung. Baik, kita tunggu selama 20 menit. Apinya agak kecil ya ibu ya. Boleh, api sedang api besar. Kalau masak minyaknya api kecil, Kecil, jangan oke. kebalik, ya. Siap Oke, bu? Pak? Siap makan. Baik, sekarang sudah selesai pembuatan somainya. Kira-kira 1 jam ya buat somai. Yang lama itu adalah membuat sambal kacang. Itu sekitar 2 jam. Jadi ibu ikut grup bumbu dipisah atau bumbu disatuin? Itu kalau di Bandung tuh ada grup tertentu itu. Saya sukanya yang disatu. Yang bersama. Sedikit saja. Baik. Ini perasa paling enak. Kecap manis. Sebagai pelengkapnya. Lengkapnya kerupuk. Asli Indonesia. Baik. Tada! Selamat menikmati semuanya. Selamat menikmati. Selamat mencoba. Ini ada Samai Andrianto Family. Magno. Mantap. Wah, ini dia samanya. Selamat berhati. Yang ditunggu-tunggu nih. Tadi saya masak sama Mas Arif. Repotin. Ayo cobain dong samaiku. Bentar, pingsan. Ayo
Mau deh? Silakan Mau? deh. Ada mau apa? Siomanya? Satu, dua? Dua. Oke. Mau itu? Tahunya? Kemudian telurnya Dua? parenya. Kentang. Oke. Silakan Kak. Parenya. Kasih. Mau ke bumi ya? Ini juga ya. Oke. Ya, kita aja. Kasih ya, udah datang ya. Terima kasih loh, Li. Iya, biasanya kita duluan kan di luar, sekarang di Iya. undang. Iya, berapa duluan Kak? Duluan. Kasih Ini aku ambilin ya. Ada mau somai? Iya, Pare, suka pare? iya. Mari dong. Assalamualaikum ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Semoga bisa menikmati siomaynya. Tadi pagi kita masak bareng, fresh from the oven. Semoga suka dan mengobati kekangenan makanan Indonesia. Insya Allah. Kasih banyak Ya, mari saya harus pergi dulu. Terima kasih ibu. Mari. Assalamualaikum. Ya. Ini bentuk apa nih? Ya. Ini ikan apa? Bikin ikan. Aku buatnya pakai ikan tenggiri. Oh. Ikan tenggiri. Tapi kalau Mbak Ida mau cepat bisa pakai fish kan? Fish. Iya. Berapa lama buatnya Kak? Kalau somai sendiri sih buatnya 1 jam. Karena kan harus di blender dulu ikannya, ya kan? Cuci segala macem. Nah yang lama itu bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya itu kan prosesnya dari si kacangnya harus disambal dulu, terus cabenya harus direbus dulu, dimasak dulu, ya kan? Apanya? Cabenya, Oh, iya. Terus masaknya juga harus pakai api kecil kan, biar si kacangnya keluar minyaknya tuh, biar enak kayak gitu. Tuh ada minyak-minyaknya kan, itu dari kacangnya nih, si Iya. bumbu kacangnya ada minyaknya, ini kan dari hasil dari kacangnya. Jadi nggak usah pakai minyak lagi ya? Udah. Nggak usah. Aku jarang pakai minyak soalnya si kacangnya udah mengandung minyak kan, gitu. Iya. Jadi bumbunya bareng sama kacangnya langsung atau Iya. bumbunya dulu? Bumbunya jadi bumbunya dulu, ya, disangrai dulu, terus masukin si kacangnya tambah air kan, tambah air. Nanti kan tuh biar aja begitu. Tapi dengan api kecil nanti kan dia lama-lama mengkedut gitu kan, terus dia si kacangnya tuh dia keluar sendiri gitu, jadi minyaknya gitu. Terus aku tambahin gula merah, garam, sedikit serasa. Iya, paling lama ini, makanya kalau aku mau masak somai itu pasti aku pertama masaknya bumbu kacangnya dulu. Setelah jadi baru proses buat si somainya. Gitu. Bisa masak Soal makasih loh. kasih udah datang. Keren-keren. Iya nih kemarin udah, ayo kita brunch di rumah lah, jangan di luar terus. Beneran. Ada yang Kebetulan. Pare juga sehat kan? Sehat. Biar bagus buat diabetes juga. Tahu juga sehat aku juga. Bisa? Nah berarti next ke rumah Mbak Endang berikutnya. Kasih masak apa Mbak? Masak apa ya? Kan orang Magelang nih. Boleh. Insya Allah deh nanti lihat dulu ya. Pasti apa bagaimana? Lihat dulu. Tunggu ya undangannya. Lihat nanti kita ketemu nanti. Oke. Oke. Insya Allah ya. Semoga ada kesempatan. Nah, sahabat Salam Indonesia, gimana? Seru dan mudah kan masak somai bersama keluarga Andrianto? Somai ini bisa juga dimasak untuk keluarga tercinta, mengundang para tamu, sahabat ke rumah, juga buat party-party kecil, dan juga tentunya bisa juga ide untuk berjualan. Nantikan selanjutnya episode Dapur Indofood, Indonesia Food di episode Salam Indonesia. Sampai jumpa! We were born where the fertile soils grow the best spices. This nation offers abundant flavors. Where each bite tells a different story. A taste of friendliness is around every corner.
taste of warmth in every moment. A taste of multitude of flavors blended into one. Taste of delight from our burning passion. A taste of robust flavors with profound meanings. Each flavor has its own story to tell that we can enjoy together. Here, in the nation of 1,000 flavors, Indonesia. Jika hidup adalah tentang perjalanan, maka kau akan merindukan tempat untuk pulang. Sebuah tempat di mana kau selalu diinginkan. Disambut oleh wajah-wajah familiar dan senyum yang seolah tak pernah pudar. Lama amat sih ku cari nggak nemu-nemu. Emang lu nggak tahu bang, lampu merah nggak jalan-jalan. Kalau lampu merah jalan-jalan ke mall bang. Sebuah tempat di mana kebudayaan hidup berdampingan dengan kemajuan. Sebuah tempat di mana adat dan istiadat selalu dipegang erat. Dan orang-orang berjalan berangkulan untuk menjadi bagian dari sejarah yang dituliskan. Sebuah tempat di mana nikmatnya rasa bercampur dengan meriahnya tawa. Lalu, ketika kau sampai di sini, kau sadar apa yang sebenarnya kau cari. Sebuah tempat di mana harmoni tercipta dari tradisi. Dan kau tetap bisa menjadi dirimu sendiri. Selamat datang di Setu Babakan.